Angin berhembus dari arah belakangku, menuntunku pada suatu tempat di mana satu nama dan hati itu berada. 1 minggu yang lalu, aku menghakimi diriku sendiri untuk meninggalkannya. Angin tetap berhembus di setiap celah kekosongan. Aku menikmatinya, menghirupnya dalam-dalam, bagai mencium aroma daging panggang. Membuatku kepayang, bagai minum ratusan botol bir. Tunggu. Ada ikrar dari dalam diri ini untuk tidak tertarik. Berdiam diri dalam perjalanan bukan berarti ingin balik kanan. Aku memilih untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang terlihat sepi, sunyi, tanpa petunjuk ke arah. Entah jalan mana yang akan kulalui dalam kegelapan. Biarkan aku menerangi hatiku sendiri untuk mencapai tujuannya. Puisi tanpa judul, karya Kiki Setia. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to segment storytelling. Cerita kali ini sebenarnya udah lama banget, udah dari sekitar tahun 2016-17an. Dan kebetulan kemarin pas interview tentang lagu terbaru yang berjudul Hai, aku sempat nyinggung kalau ada puisi yang udah pernah aku bikin sebelumnya itu mirip dengan lirik di lagu itu. Ternyata filenya itu masih masih tersimpan rapi di dalam harddisk, di dalam folder lagi nih pokoknya. Dan itu tersimpan, tersusun dalam satu PowerPoint, isinya full puisi-puisi aku sendiri. Nah, karena kemarin aku udah sempet mau ceritain semuanya, jadi sekalian aja deh aku spill, karena sayang banget kalau misalkan cuma jadi fosil di dalam harddisk ini. Oke, jadi aku mau spill aja, aku mau ceritain background ceritanya seperti apa, asal-usulnya, ada cerita di balik puisi itu. Ini aku agak malu sih sebenarnya buat bacainnya, tapi nggak apa-apa. Daripada cuma jadi dokumentasi pribadi, jadi mending aku kasih tahu ke kalian supaya kita bisa sama-sama belajar nih gimana cara bikin puisi yang baik dan benar, yang romantis, yang bagus pokoknya lah. Jadi aku mau bacain sekaligus ngereaksiin. Aku mau bacain satu per satu puisi yang udah pernah aku tulis. Tapi sebelum aku spill, aku mau disclaimer dulu. Please banget, jangan mati hujan. Tapi aku sangat terbuka untuk saran dan kritik kalian. Jadi silahkan komen di bawah. Karena ini cuma hiburan, baik itu aku bacain puisi maupun isi puisinya. Aku bukan anak sastra yang pandai dan lihai dalam berkata. Ada sekitar 40-50 puisi karyaku dan ada beberapa kutipan juga yang aku ambil. So, here we go. Jadi ini dia puisi-puisi karya Kiki Setia. Jadi puisi ini ada 7 bagian, terdiri dari 5 volume. Volume tuh jadi kayak season lah gitu. Ada satu newbie, aku namanya newbie karena itu puisi yang baru-baru sekarang ini aku tulis lah. Dan satu best dream story. Kita mulai dari volume 1 dulu. Jadi gini isinya ya. Maaf, aku belum bisa menepati janji untuk berhenti karena kemarin aku mengingkari janji-janjiku sendiri berkali-kali. Karya Kiki Setia 12. Narsis banget nih orang nih. Jadi puisi ini mengungkapkan bahwa aku tuh nyesel karena dijanji tapi masih mengingkari. Padahal janjinya tuh ngomong sama diri sendiri, tapi ternyata masih terus dilakuin. Jadi ini lebih kayak mengomentari diri sendiri lah gitu.
Oke, next, slide 2. Pikiranku terganggu oleh sebuah elemen kimia. Seakan larut dalam cairan otakku, mengalir di setiap saraf dan pembuluh darah, mengambil alih seluruh sistem kerja organ tubuhku. Sampelnya dulu hilang, namun kembali datang dibawa oleh seseorang untuk meracuni separuh hidupku, sebagian cerita dalam mimpiku. Tubuhku semakin tak berdaya. Hariku kadang terasa ramai dengan tawanya, kadang sepi tanpa keras. Nah, ini puisi yang aku bilang yang mirip dengan lagu Hyde. Kenapa aku bilang mirip? Karena sama-sama mematikan, tapi menyenangkan. Kalau nggak salah sih ini aku bikin sekitar awal tahun 2017-an. Karena inget banget bikin ini itu pas lagi kuliah. Slide ketiga. Rindu volume 1. Aku menciptakan sendiri, tidak diungkapkan, tidak menatap, bahkan menahan. Jauh, berarung dengan ombaknya. Aku cukup diam. Menyedihkan, banyak perbedaan yang tak mampu dihadapi. Aku bukan putus asa, aku terdesak dengan keadaan. Aku yang akan menyakiti diriku sendiri, mendengarnya tersenyum, tertawa, dan bahagia. Kutitipkan dirimu pada Tuhan, pada seseorang yang aku percayai, yang kuanggap mampu menjagamu, membahagiakanmu. Aku rindu semua tentangmu. Belajar melupakanmu adalah hal yang meragukan. Apa aku bisa? Kalau ini ada hubungannya antara slide 1 dan slide 2. Kenapa aku harus janji? Karena menurut aku itu udah jadi batas ambang obsesinya seseorang. Tapi di sini aku mengikhlaskan, berpasrah, walau itu menyakitin. Belajar melupakanmu adalah hal yang meragukan. Apa aku bisa? Next. Kala itu di sepertiga malam, hatiku gundah mengadu keluh kesah pada sang pengatur hati. Tak berhenti lapisan bibir ini mengucap pinta, sebelum tiba rasanya seperti diri sedang memutari bumi. Bumi bergetar, seakan mendengar, berbisik keras tentang ketakutan. Seusai usapan telapak tangan ke wajah, sebelum terlisan ayat-ayat suci miliknya. Sungguh menguji iman dan ketakwaan. Antara aku harus mati dengan husnulnya, atau bahkan sibuk mengejar penyelamatan. Astagfirullahaladzim. Hati gelisah melihat kau menggoyangkan bilikku, membuat aku seperti mabuk. Sungguh aku melihat, sungguh aku terbangun dan sadar. Aku hanya milikmu, ya Allah. Kalau kalian tahu ya, background waktu aku nulis puisi ini saat kejadian gempa antara gempa Sukabumi atau Banten gitu ya, sekitar tahun 17-18. Itu bener kenceng banget. Di situ udah overthinking. Ini mau lanjut baca Quran atau lari ya? Ya itulah guys, menandakan bahwa aku masih manusia. Karena masih merasakan takut untuk penyelamatan, bukan sibuk mengejar harus mati dengan husnulnya.